Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Kerap dilanda banjir karena aliran sungai tertutup sampah. Warga Nagari Kapa, Padang Harapan, Pasaman Barat membuat aliran sungai baru. Seorang pengedar sabu-sabu ditangkap polisi di Salido, pesisir selatan, saat akan pulang ke kampungnya di Suranti. Setiap pagi gelar razia, masih saja banyak warga yang melanggar aturan berkendara. Seorang pemuda warga Kecamatan Sutra ditangkap polisi saat membawa sabu-sabu dari Padang. Rencananya barang haram itu akan diedarkannya di Kecamatan Sutra. Berdasarkan informasi yang diterima polisi, bahwa tersangka akan pulang dari Padang menuju Suranti menggunakan mobil travel. Saat mobil yang ditumpanginya tiba di Sago, Salido, polisi langsung menghentikan dan mencari tersangka. Polisi yang telah mengetahui identitasnya langsung mencokok Jihan yang duduk di depan di sebelah sopir. Sedangkan sabu-sabu miliknya hanya disimpan di tas kresek. Sabu-sabu itu dibungkus dengan plastik kecil dan disimpan dalam kotak rokok. Pemuda pengangguran ini sengaja membawa sabu-sabunya dalam kantong kresek agar tak mencurigakan. Jihan juga ingin membuat sesuatu yang berbeda. Pasalnya, pengedar lain selalu menyimpan sabu-sabu di tempat yang tersembunyi. Rencananya, jika terjaring razia, polisi tak akan curiga karena penumpang biasanya membawa kantong kresek yang berisi makanan dan air minum. Namun rencana Jihan berantakan karena dia ditangkap polisi dari Satres Narkoba Polres Pesisir Selatan. Polisi menyita 5 paket besar dan 1 paket kecil sabu-sabu. Personel Satres Narkoba Polres Pesisir Selatan berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 orang pelaku atas nama Jihan Faira, panggilan Jihan alias Balang. Dari tangan tersangka berhasil diamankan 5 paket narkotika jenis sabu dan 1 paket kecil narkotika. Tersangka ditangkap di Simpang Laut Uke, Nagiran Sago Salido, Kecamatan Pajore, Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana bersangkutan hendak membawa narkotika tersebut dari Padang ke Suranti. Hasil pemeriksaan terungkap, sabu-sabu itu didapatkannya di Padang dan akan dijual di Kecamatan Sutra. Saat ini, Jihan masih diperiksa secara intensif di Mapolres Pesisir Selatan. Polisi masih mencari bandar besar yang memasok sabu-sabu itu kepada Jihan. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Hampir setiap pagi, aparat unit lantas Polsek Koto Tangah menggelar razia di Simpang Tabing, Koto Tangah, Padang. Seperti yang dilakukan pada Senin pagi. Tujuan utamanya untuk mengatur arus lalu lintas pada hari pertama di awal minggu. Namun selalu saja banyak pengendara yang kedapatan tidak memakai helm. Ketika dihentikan, alasannya selalu klise. Rumahnya dekat lah, mau ke pasar lah, dan sebagainya. Ketika diperiksa surat-surat kendaraan, ternyata banyak yang tidak memiliki surat izin mengemudi. Bahkan, ada yang tidak memasang plat nomor kendaraan. Mirisnya, meski sudah ada petugas Satlantas berpakaian lengkap, masih banyak ditemui pengendara yang tidak menggunakan helm atau pelanggaran kasat mata lainnya. Nekat berkendara di depan petugas. Alhasil kendaraan mereka pun dihentikan. Karena helm merupakan pelindung bagi pengendara sendiri pada waktu jalan raya. Karena aspal malam maupun siang tetap keras dan tetap tidak bisa mengalahkan kepala kita. Untuk sasarannya pelanggaran yang bisa dilihat dengan mata telanjang, seperti tidak menggunakan helm, tanpa TNKB, knalpot tidak speknya. Tapi ini rata-rata pelanggaran pengendara tidak menggunakan helm waktu jalan raya. Tentu saja polisi bertindak tegas.
Kendaraan dinaikkan ke mobil patroli untuk dibawa ke Polsek Koto Tangah. Mereka diminta datang ke Polsek jika memang memiliki SIM, namun lupa membawanya dan membawa helm. Jika tidak ada SIM, polisi akan menahan kendaraannya dan memberikan surat bukti pelanggaran untuk membayar denda dan mengikuti sidang tipiring di Pengadilan Negeri Padang. Robiha melaporkan dari Padang. Ini bisa lewat di situ, kenapa orang agak di situ? Tim SAR gabungan mencari seorang pria bernama Jeffrey Naldi yang berasal dari Batang Anai, Padang Pariaman. Pria yang berusia 25 tahun ini tenggelam di bendungan Sungai Air Dingin di daerah Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah pada Minggu sore. Korban awalnya berenang-renang di bendungan, namun kemudian terseret arus di area yang dalam hingga kemudian tenggelam. Upaya pencarian yang berlangsung sekitar hampir 1 jam akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup di dasar bendungan. Korban langsung dievakuasi tim SAR dengan ambulans ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal. Kejadian mungkin setengah 3, cuma kita dapat evakuasi jam 15 lewat 5 kita evakuasi. Tadi alhamdulillah sudah ditemukan jam 16 lewat 15 . Jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga yang datang dari Batang Anai. Begitu mendapat kabar bahwa Jeffrey Naldi tenggelam di bendungan. Bendungan Balai Gadang ini memang ramai didatangi pengunjung, terutama pada hari libur dan akhir pekan. Bukan saja dari Kota Padang, namun banyak juga yang datang dari kabupaten dan kota lain di Sumatera Barat. Selain airnya yang deras dan bersih, lokasinya juga menawan dengan pemandangan yang asri di sekelilingnya. Alfi melaporkan dari Padang. Kabur ke Padang usai mencuri mobil di daerah Bungo, Jambi. Seorang pelaku pencurian ditangkap tim gabungan dari Polres Bungo dan Polresta Padang di daerah Tabing Pusat, Kota Padang. Selain pelaku, polisi juga menyita sebuah mobil curiannya. Dalam rekaman kamera pengintai ini, terlihat seorang pemuda berjalan dan mendekati sebuah mobil yang terparkir di kawasan Jalan Simpang Tengek, Kecamatan Bungo, Jambi. Tak butuh waktu lama, mobil yang terparkir itu langsung dibawa kabur. Namun beruntung aksinya terekam kamera pengintai yang dipasang di lokasi. Setelah mendapatkan laporan korban, petugas dari Polres Bungo melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui keberadaan pelaku. Pelaku bernama Raihan dan diketahui kabur ke Padang usai mencuri mobil itu. Dibantu petugas dari Polresta Padang, tim gabungan akhirnya menangkap pelaku di daerah Tabing tanpa perlawanan. Polisi juga menyita mobil curian yang dibawa pelaku ke Padang. Atas peristiwa itu, pemilik mobil mengalami kerugian hingga 80 juta rupiah. Selain mobil, pelaku juga kehilangan BPKB mobil yang saat kejadian berada di mobil. Pelaku setelah mengambil mobil lari arah ke Kota Padang. Selanjutnya langsung kita lakukan penyelidikan untuk pelaku terdeteksi di seputaran daerah Tabing. Selanjutnya kita tim gabungan bersama Polresta Morobungo kita mengamankan pelaku. Pelaku dan barang buktinya dibawa petugas ke Polres Bungo untuk diproses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Alfi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.